berbagai negara, sebuah pasar biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang dipasarkan biasanya identik dengan kebiasaan konsumsi masyarakatnya. Karena itulah, sebuah pasar biasanya akan mencerminkan perilaku budaya di suatu wilayah. Namun di beberapa wilayah, kita akan menemukan sesuatu yang unik dan aneh yang tidak terdapat di pasar lainnya. Seperti apakah pasar-pasar unik itu? Berikut 7 pasar teraneh di dunia versi on the spot. Saat Anda menginginkan barang-barang pajangan berbentuk kepala rusa, tulang belulang katak, atau bangkai kumbang goliath, maka Anda tak perlu pusing mencarinya di tempat lain. Sebab di sini semua barang-barang aneh dan langka dapat kita temukan dengan mudah. Bahkan salah satu benda bersejarah berupa kepala kapak kuno yang terbuat dari batu pun ada di pasar ini. Derolle adalah salah satu pasar penyedia berbagai barang tak lazim yang terletak di salah satu sudut kota Paris. Derolle pertama kali dibuka pada 1831 oleh seorang ahli entomologi bernama Émile Derolle. Dia adalah seorang peneliti yang gemar mengumpulkan segala macam peninggalan makhluk hidup yang ditelitinya. Hingga akhirnya ia memiliki berbagai koleksi aneh di rumahnya. Bahkan sejak pertama kali tokonya dibuka, koleksi barang aneh Derolle telah mencapai ribuan buah. Inilah sebabnya Derolle Market dikenal bahkan hampir ke seluruh dunia sebagai toko paling aneh dan mengerikan di dunia. Saat memasuki tempat ini, Anda menemukan jasad makhluk hidup dari berbagai ukuran. Mulai dengan kupu-kupu, kelinci, rubah, angsa, rusa, dan lainnya. Anda juga akan bertemu dengan sosok kepala antelop yang tubuhnya ditutupi sepasang pakaian manusia. Salah satu pasar teraneh di Amerika Selatan. Terletak di ibu kota La Paz di ketinggian 3.400 meter di atas permukaan air laut, pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan bagi para penyihir, dokter, dukun, ahli tenung, ahli astrologi, hingga peramal. Berbagai barang aneh tersedia di tempat ini. Sebut saja janin hewan lama yang telah dikeringkan sebagai salah satu bahan peramal untuk memberikan kemakmuran bagi orang yang diramalnya. Selain lama, masih ada bangkai katak, bulu burung hantu, dan batu asteroid yang sering dijadikan jimat. Pasar yang terletak di tempat bernama Calle Linares ini memang sudah sejak lama dikenal sebagai pasar para penyihir asal Bolivia. Tak jarang, para peziarah menyempatkan diri mampir ke pasar ini dan memilih membeli janin lama sebagai persembahan untuk membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Berkat kehadiran pasar ini pula, sebagian keluarga di Bolivia memiliki janin lama kering di rumahnya. Jika kebetulan Anda sedang berjalan-jalan di Afrika Barat, tak ada salahnya untuk menyempatkan diri berkunjung ke pasar voodoo berikut ini. Berlokasi di salah satu tempat negara Togo bernama Lomé, terdapat sebuah pasar yang menjajakan berbagai benda misterius. Jangan berharap di pasar ini Anda akan menemukan sayur atau buah-buahan. Sebab di sini Anda hanya akan menemukan kaki gajah, kepala leopard, potongan tangan simpanse, jantung kuda, dan bagian tubuh hewan lainnya yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tentu saja, semua yang dijual di tempat ini bukan untuk dimasak sebagai bahan makanan. Barang-barang aneh ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan bagi cara pengobatan tradisional masyarakat Togo. Mereka meyakini berbagai macam penyakit dapat disembuhkan oleh obat-obatan berbahan tak lazim ini. Kabarnya, sebagian bahan-bahan ini cukup dioleskan ke area kulit yang terkena penyakit. Memang sedikit mengerikan jika kita tak pernah melihatnya. Namun, bagi pendeta voodoo, cara ini merupakan satu-satunya pengobatan yang mereka ketahui dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang menyerang tubuh manusia. Bahan ramuan ini sebagian besar berasal dari hewan yang terdapat di Afrika Barat. Begitu pula dengan para pasien yang seluruhnya merupakan penduduk asli Togo.
Swiss bernama Freytag rupanya mempunyai cara unik untuk menyalurkan kontainer yang sudah usang. Jika perusahaan lain membuang limbah mereka, Freytag justru membuat kontainer-kontainer ini menjadi bermanfaat dengan menyusunnya hingga menyerupai sebuah pasar. Hasilnya pun cukup unik. Dengan tumpukan beberapa buah kontainer bekas, terbentuklah sebuah pasar yang tak pernah ada sebelumnya. Tak hanya itu, material pembuat dus pakaian pun terbuat dari sabuk pengaman yang sudah tak terpakai lagi. Untuk membuat pasar ini, tak kurang dari 17 buah kontainer disusun sedemikian rupa, hingga membentuk sebuah bangunan unik setinggi 26 meter. Untuk menambah kesan bagi para pengunjungnya, pemilik Freytag menyimpan sebuah teleskop di lantai teratas bagi siapapun yang ingin menikmati pemandangan di sekitar pelabuhan. Konsep pasar yang menawarkan perempuan untuk dijadikan istri mungkin akan disukai oleh pemuda di Indonesia. Tapi tunggu dulu, karena hingga kini pasar unik ini hanya akan ditemukan jauh di Bulgaria. Di sebuah lapangan bernama Mozilla, para gadis akan berkumpul lengkap dengan dandanan cantik. Mereka menunggu pria-pria yang akan menjadikan mereka sebagai istri. Di lapangan terbuka ini, para pria bebas memilih perempuan untuk kemudian diajak perkenalan. Dan jika beruntung, beberapa dari pria akan dapat mengajak sang gadis untuk berdansa. Pasar pengantin biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu pertama setelah perayaan Paskah atau bertepatan dengan hari Saint Theodore. Orang-orang tua yakin jika anak-anak gadis mereka akan lebih bahagia jika menemukan pasangan di pasar ini. Alasannya, pria-pria yang datang ke pasar pengantin diyakini berasal dari kalangan baik-baik jika dibandingkan dengan pria yang mereka temukan di tempat lain. Setelah yakin terhadap pilihan mereka, orang pria dapat membawa pulang gadis yang diinginkan dengan terlebih dahulu berbicara dan bersepakat dengan keluarganya. Walaupun hanya menjual payung bekas, namun ternyata pasar ini masuk ke dalam daftar toko bersejarah di Launceston, sebelah utara Tasmania. Tempat ini merupakan kota tertua ketiga di Australia. Uniknya, beberapa toko di wilayah ini memang menjual barang-barang tua seperti mainan, handuk yang mungkin sudah tidak digunakan lagi sejak abad pertengahan, hingga buku-buku kuno yang tampak usang. Keunikan lainnya bahwa di tempat ini juga menjual berbagai macam payung dari segala ukuran yang berasal dari berbagai perusahaan. Pada sejarahnya, toko ini cukup konsisten menjual payung sejak pertama kali dibuka. Entah disengaja atau tidak, setiap kali ada payung baru yang dijual, maka payung lama akan disimpan sebagai sisa barang. Hingga akhirnya jumlah payung ini terus bertambah mencapai ratusan buah. Koleksi ini pun semakin bertambah karena sebagian besar konsumen lebih menginginkan untuk membeli payung model terbaru. Ini dengan keunikannya, toko tersebut berubah menjadi toko payung antik yang menjual berbagai macam payung untuk dijadikan hiasan. Produk yang dijual di pasar kota Swan ini mungkin akan membuat Anda merasa geli. Alasannya, pasar bernama Spiderville ini memang menjual berbagai macam camilan yang terbuat dari laba-laba. Di pasar ini, camilan yang dijajakan berasal dari ribuan jenis tarantula dengan ukuran sebesar telapak tangan manusia dewasa dengan bentuk yang masih utuh. Orang-orang mengatakan jika rasa camilan laba-laba ini renyah dan gurih. Sebagian lagi mengatakan jika rasa dari daging laba-laba merupakan perpaduan dari rasa ayam dan ikan. Bagi yang ingin mencicipinya, ada baiknya Anda mengenali cara memakan laba-laba ini. Tumpukan daging dengan jumlah terbanyak ada di bagian tersembunyi di antara kepala dan badan laba-laba. Menurut kabar yang beredar, masyarakat Kamboja sudah terbiasa memakan laba-laba saat asupan makanan menjadi minim, saat golongan merah menguasai wilayah ini. Pemirsa, inilah beberapa pasar teraneh di dunia versi On The Spot.
Pemirsa, peristiwa melahirkan tentulah merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi setiap pasangan. Namun, apa jadinya jika seorang wanita melahirkan bayi yang bukan manusia? Beberapa peristiwa melahirkan aneh berikut ini seperti wanita melahirkan hewan atau benda mati bukanlah rekayasa. Secara medis atau logika memang tidak mungkin manusia melahirkan hewan. Tapi ternyata hal itu benar terjadi walau sulit dipercaya. Sebagian memang ada penjelasannya, namun banyak diantaranya tak dapat dijelaskan secara logika. Karena ada yang menganggapnya sebagai kutukan. Tanpa bermaksud merendahkan derajat manusia dibanding hewan, berbagai fenomena melahirkan yang terjadi di Indonesia dan negara lain telah on the spot rangkum dalam peristiwa melahirkan teraneh. Wanita asal Chikumbakwa, Zimbabwe dikabarkan telah melahirkan seekor burung pada Agustus 2013 lalu. Peristiwa menghebohkan ini dialami oleh Chipo Mahunda yang menganggap dirinya telah menjadi korban kutukan seseorang yang tidak suka kepada dirinya. Pada sebuah media yaitu My Zimbabwe, Chipo mengatakan jika proses kelahirannya berlangsung selama 13 hari. Dan anehnya yang keluar dari rahim Chipo adalah merupakan kutukan. Namun siapa sangka di rahim Chipo adalah seekor burung, tikus, dan katak. Buaya berukuran 1,5 meter ini menjadi buah bibir warga Desa Malambe, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara. Adalah Hayati Hakinah bersama anaknya Sabri yang merawat buaya jantan ini dengan baik. Mereka meyakini sebagai anak kandungnya sendiri yang merupakan kembaran Sabri, anak keduanya. Menurut sang ibu, proses kelahiran anak buaya ini sendiri terjadi 19 tahun lalu. Saat proses kelahiran Sabri, anak keduanya, Hayati mengalami pendarahan cukup banyak. Merasa hanya darah biasa, Hayati kemudian membuang gumpalan darah ke laut. Hingga pada November 2010 lalu, warga sekitar desa menemukan seekor buaya terjaring pukat nelayan. Anehnya, saat Hayati mendatanginya, buaya ini mendadak diam dan menjadi penurut. Ia bahkan akrab dengan 3 anak Hayati. Tak seperti buaya pada umumnya, buaya yang diberi nama Safren ini terlihat jinak dan pemalu. Ia bahkan menjauh jika didekati orang lain. Rencananya buaya ini akan terus diasuhnya, meski sudah beberapa orang telah menaksirnya dengan harga cukup tinggi. Hayati sama sekali tak berniat menjual buaya yang diyakini sebagai anak kandungnya. Setelah terpisah selama lebih dari 20 tahun, buaya itu kini hidup bersama orang tua dan saudara kembarnya. Peristiwa yang tak kalah aneh serta menggemparkan juga dialami seorang wanita asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kejadian berawal dari seekor biawak jantan yang diduga sebagian orang memiliki ibu kandung seorang manusia. Tak hanya itu, biawak yang memiliki panjang hingga 1,5 meter ini pun kabarnya memiliki saudara kembar, yaitu seorang manusia yang juga berasal dari perut manusia yang sama. Seorang wanita bernama Nur Masrani mengaku jika biawak itu anaknya yang lahir 22 tahun silam dan diberi nama Mansur. Sedangkan saudara kembar biawak Mansur yang seorang perempuan diberi nama Mas Rianti. Biawak Mansur ditemukan warga di sekitar Tanggul, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan dibawa ke rumah ibunya di Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Saat hamil, Nur Masrani mengaku sering mendapat mimpi seolah-olah ia bertemu dengan seekor biawak Mansur tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Kota Bau-Bau dan tinggal di pinggir sebuah kali, di mana Mansur kemudian sering berdiam diri. Rumah keluarga Sugianto diselimuti rasa bahagia bercampur heran. Warga Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ini terkejut lantaran sang istri Suwartin tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki tanpa didahului proses mengandung layaknya orang hamil. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2011 lalu.
Ketika itu, Suwartin melahirkan bayi yang diberi nama Riko Alan Maulana saat sedang jongkok. Bayi Riko keluar dari rahim tanpa disengaja. Ia terlahir normal dengan berat hampir 3 kg. Sebelumnya, Suwartin tidak merasa sedang hamil. Tubuh dan perutnya juga tidak besar. Bahkan perempuan 31 tahun ini baru saja mengalami keguguran 2 kali pada Januari 2011. Peristiwa aneh ini cukup membuat geger warga sekitar. Mereka mengkaitkan kejadian aneh yang dialami Suwartin ini dengan hal-hal gaib. Ketika bayi Riko baru lahir, warga beramai-ramai mengunjungi rumah Suwartin. Benar-benar terjadi dan menjadi berita hangat di berbagai negara di dunia. Berawal dari penemuan seorang dokter yang memeriksakan kesehatan seorang wanita berumur 48 tahun di Pakistan. Sebelumnya, wanita bernama Rashidan Bibi ini menduga jika dirinya sedang hamil. Namun, mengingat umurnya sudah menginjak usia 48 tahun, wanita ini menjadi ragu, tidak percaya dengan kondisi tersebut. Setelah 7 bulan kemudian, Bibi mendapatkan kondisi perutnya yang semakin besar dan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter meyakini jika wanita ini memiliki tumor di dalam perutnya. Namun kemudian tim dokter dikejutkan oleh temuan yang luar biasa. Mereka menemukan seekor ular piton di dalam perut Bibi dengan panjang hampir mencapai 1 meter. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui bagaimana ular itu bisa berada di perut sang ibu. Dan setelah beberapa waktu lalu, diyakini jika kebiasaan meminum air sumur yang diendapkanlah penyebabnya. Karena tanpa sadar benih ular piton yang berada di air tersebut ia minum dan menetas di dalam perutnya. Namun yang mengherankan adalah bagaimana ia dapat bertahan hidup selama 7 bulan di dalam perut ibunya tersebut. Pernah juga terjadi di Benin City, Nigeria beberapa waktu lalu. Di sebuah rumah ibadah, seorang wanita yang diketahui tidak pernah mengandung selama 11 tahun telah melahirkan sesuatu yang amat seram, yaitu seorang bayi yang memiliki bentuk fisik menyerupai kuda. Sementara beberapa orang lainnya mengatakan jika anak itu menyerupai seekor kambing. Menurut Puan Veronica Egibor, seorang saksi yang juga berprofesi sebagai perawat, bahwa wanita itu adalah seorang penjual sayuran dan telah menikah. Ia datang ke rumah ibadah tersebut dengan tujuan untuk berdoa dan memohon agar diberikan anak. Tak lama setelah itu ada sesuatu yang terlihat jatuh tak jauh dari tempat duduknya. Beberapa orang yang melihatnya kemudian meyakini jika yang mereka temukan memiliki bentuk seperti seekor kambing. Sementara beberapa orang lainnya menyatakan jika yang mereka lihat tak lain adalah seekor anak kuda. Bayi berupa kuda itu kemudian dinyatakan mati setelah beberapa saat ditemukan. Ia dibiarkan tergeletak di atas lantai rumah ibadah sebelum akhirnya dikuburkan pada keesokan harinya. Pemirsa, itulah peristiwa melahirkan teraneh versi On The Spot.